another call. Oh, tapi nggak itu ya, nggak ngangkat. Kemarin sih bilang oke. Kemarin bilang ya baik Bu gitu ya. Tapi kemarin ikut ya Bu Nanda ya? Enggak, kemarin nggak ikut karena memang hari Senin katanya hari Ahad penuh dia. Jadi hari Senin minta istirahat. Udah oke. Oh ya. Udah. Masih sedang menghubungi bertelepon ya. Bentar ya, Bu Rahmi kemana ya? Iya, Bu Rahmi kok keluar. Alhamdulillah. Bu Rahmi ya? Bu Rahmi juga sudah hadir, baik. Bu Nanda udah ada? Oh ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu Susi, maaf terlambat masuknya. Sedang telepon ya, ada urusannya, baik. Ya. Kita mulai saja ya, Ibu Bapak sudah lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan sholawat ya. Terima kasih Pak Andri, Bu Nanda, Bu Rahmi ya, dan Noviana ya untuk bisa hadir kali ini. Untuk menghemat waktu saya persilahkan Noviana ya langsung memaparkan materi ini. Silakan. Materinya sudah saya kirim yang revisi ya, sudah saya kirim. Iya Bu. Jadi kalau kekecilan ini nggak bisa besarin lagi ya. Siapa namanya, Noviana? Begini, saya pakai handphone Bu. Oh ya, baik. Silahkan lanjut ya. Ibu bisa lihat di materinya. Saya kasih Pak Ani. Ya kemarin. Ya, untuk pendahuluan awalnya untuk judulnya. Saya mengangkat judul Manisan Cabai Merah Peningkat Imun Tubuh. Pendahuluan latar belakang, Indonesia merupakan salah satu negara yang terkenal akan hasil pertanian, buah atau sayuran, dan hasil olahannya. Salah satu hasil olahan buah dan sayuran yang terkenal adalah manisan. Beberapa kota di Indonesia memiliki beragam khas manisan seperti manisan pala di Bogor, manisan asam gelubur di Medan, atau beragam manisan kota Malang. Secara umum, manisan ini dikelola oleh industri rumah tangga di lingkup pemukiman warga. Berdasarkan data Badan Statistik 2004, bahwa industri pengolahan di Indonesia sekitar 15,58%, termasuk industri pengolahan manisan. Di Indonesia, produk manisan sayuran adalah produk baru yang masih jarang dipasarkan. Berdasarkan informasi ini, terbentuk ide dasar untuk mengembangkan produk manisan sayuran dengan bahan baku cabai merah. Pengembangan produk inovatif ini didukung dengan ketersediaan bahan baku yang melimpah. Tanaman cabai merah, Capsium annum L, adalah tanaman perdu dengan rasa buah pedas yang disebabkan oleh kandungan capsaicin. Secara umum, cabai memiliki banyak kandungan gizi dan vitamin, di antaranya kalori, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, vitamin A, B1, dan vitamin C. Vitamin C merupakan salah satu vitamin yang diperlukan oleh tubuh dan berfungsi meningkatkan sistem imun tubuh. Bila di dalam tubuh kebutuhan vitamin dan mineral mencukupi, maka tubuh akan lebih tahan terhadap gangguan penyakit. Upaya untuk meningkatkan sistem imun yaitu dengan memperbanyak konsumsi vitamin C. Vitamin C yang terkandung dalam cabai merah sangat tinggi. Maka dari itu dilakukan pengolahan cabai merah menjadi manisan agar meningkatkan minat masyarakat dalam mengonsumsi vitamin C yang terkandung dalam cabai merah. Untuk rumusan masalahnya, bagaimana pemanfaatan vitamin yang terkandung dalam cabai merah agar diminati masyarakat. Yang kedua,
Bagaimana pengolahan manisan cabai merah besar menjadi alternatif solusi meningkatkan sistem imun? Untuk uraian gagasan kreatif, merujuk dari permasalahan yang terjadi di masyarakat dengan kurangnya pengetahuan tentang pentingnya menjaga imunitas tubuh, maka diperlukan adanya inovasi kearifan lokal dalam rangka untuk meningkatkan imunitas tubuh di masyarakat dengan memanfaatkan bahan baku yang mudah didapat di lingkungan. Inovasi kearifan lokal yang dimaksud adalah sebuah produk olahan manisan cabai merah besar sebagai solusi menjaga imunitas tubuh. Memanfaatkan cabai yang mudah didapatkan dengan harga yang terjangkau. Inovasi produk ini diharapkan dapat memudahkan pemanfaatan vitamin C yang terkandung dalam cabai merah besar. Tahapan pemanfaatan cabai merah besar meliputi 1. Meneliti kandungan vitamin C yang terdapat pada cabai merah besar. 2. Pengolahan cabai merah besar menjadi produk manisan. 3. Pendistribusian produk manisan cabai merah besar ke masyarakat agar membantu meningkatkan sistem imun. Tujuan penulisan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui manfaat vitamin yang terkandung dalam cabai merah agar diminati masyarakat. Kedua, untuk menjadikan pengolahan manisan cabai merah besar menjadi alternatif solusi peningkatkan sistem imun. Manfaat penulisan kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan cabai merah besar yang mudah didapat menjadi alternatif solusi menjaga sistem imun tubuh. Metode pengembangan produk. Pengembangan produk ini dilakukan dengan tahapan akademis sebagai berikut. 1. Mengetahui permasalahan pentingnya menjaga sistem imun tubuh. Kedua, melakukan penelitian kandungan vitamin C pada cabai merah besar. Ketiga, melakukan inovasi dari cabai merah besar menjadi produk manisan untuk menjaga sistem imun tubuh. Dalam pengembangan produk manisan cabai merah besar sebagai alternatif solusi menjaga sistem imun tubuh dilakukan dengan pembuatan berskala kecil di rumah. Kemudian dapat dipasarkan di area kampus Tikes Rafflesia. Mungkin baru bab satunya aja, Bu, dari saya. Terima kasih, Diana. Mungkin saya akan berikan masukan pertama dari Ibu Nanda. Silakan, Bu Nanda. Ya, baik Bu Susi, terima kasih. Untuk Noviana, ya, saya lihat sudah lebih baik ya menuliskan idenya dan juga penyusunan dari KTI-nya ya. Sudah jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Tetapi ada beberapa hal yang ingin saya berikan masukan kepada Noviana ya, masukan untuk bisa lebih memperkaya lagi mungkin ya. Nah, untuk di latar belakang saya lihat ini sudah mencukupi ya untuk bisa dijadikan latar belakang, tetapi mungkin saya rasa ditambahin lagi di sini mengenai ini kan cabai merah besar ya, Noviana, bukan cabai merah yang biasa kan? Iya Bu, cabai merah besar. Nah, cabai merah besar dengan tanaman cabai merah yang kamu maksud di sini itu sama nggak? Cabai merah besar yang besar kan di sini saya baca di KTI kamu kan tanaman cabai merah atau Capsicum annum L. Nah, itu merujuk ke tanaman cabai merah besar atau tanaman cabai merah yang biasa gitu maksudnya? Cabai merah yang besar, Bu. Nah, kalau memang merujuk ke tanaman cabai merah besar, supaya maksud saya katanya itu konsisten gitu ya, alangkah baiknya kamu tetap memberikan di situ tanaman cabai merah besar gitu. Karena kan cabai merah itu banyak jenisnya gitu ya, Noviana. Jadi maksud saya dia isinya itu dari judul ke isi itu dia sama sehingga pembaca nanti tidak mikirin apakah ini tanaman cabai yang lain atau seperti apa gitu ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, saya rasa perlu juga di sini dimasukkan beberapa penelitian terkait dengan cabai merah, Noviana. Menurut saya ya di latar belakang bahwasanya menurut saya
itu perlu dimasukkan misalnya hasil-hasil penelitian terhadap cabai merah ini dalam meningkatkan sistem imun atau memang kandungan vitamin C-nya yang banyak dan cukup untuk tubuh gitu. Kalau saya untuk di latar belakang sepertinya itu yang harus ditambahin sedikit ya. Baik. Nah selanjutnya untuk yang di uraian di metode pengembangan produk, saya pikir kalau untuk di metode pengembangan produk ya ini sepertinya harus dijabarkan Noviana, misalnya mengetahui permasalahan pentingnya menjaga sistem imun tubuh. Nah, karena ini metode, ya metode itu kan sebenarnya masuk cara ya, maknanya gitu ya, cara pengembangan produknya itu seperti apa. Saya pikir masing-masing dari poin ini harusnya dijelaskan itu seperti apa gitu, Noviana. Ya, misalnya melakukan inovasi ini, atau yang poin kedua ya, melakukan penelitian kandungan vitamin C. Nah, bagaimana cara kamu nanti melakukan penelitian terhadap kandungan vitamin C di cabai merah itu gitu. Nah, jadi mungkin bisa dijabarkan gitu dari poin 1 sampai dengan poin ketiga itu dijabarkan sehingga pembaca juga nantinya tahu oh ini yang akan dilakukan gitu. Kalau ini kan sebenarnya hanya garis besarnya saja ya. Nah, jadi mungkin nanti itu bisa dijabarkan gitu. Kalau dari saya itu sih Bu Susi untuk saat ini masukannya ke Noviana. Halo Bu Susi. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Bu Rahmi ya, atau Pak Andri dulu mau? Bu Rahmi dulu ya, Bu Rahmi dulu. Ya, Bu Rahmi silakan Bu Rahmi. Baik, terima kasih kepada Bu Susi. Noviana udah ini ya, kayak udah baikan ya. Ya sudah, alhamdulillah Bu. Yang penting tetap semangat, jangan sampai sekarang ini ya lebih ke pokoknya santai gitu kan biar cepat lebih cepat juga pemulihannya gitu. Makan buah-buahan, pokoknya yang penting intinya sih jangan sampai stres aja dulu nih. Oke, kita langsung aja ya. Saya mau lihat dari atas dong, Noviana. Ini di saya belum nih, masih di uraian gagasan kreatif dari atas ya, dari pendahulu. Oke. Tadi judulnya adalah manisan apa? Manisan cabai merah. Peningkat sebagai peningkat imunitas ya. Oke. Di sini pertama mungkin sama ya. Tadi sama seperti Bu Nanda juga gitu. Idenya sudah oke nih, udah cukup bagus gitu kan. Karena kan biasanya memang yang kita lihat kan lebih ke buah-buahan ya. Ini coba Noviana coba ambil dari cabai itu masuk dalam ini kan ya, sayuran ya. Nah, kalau kita lihat kan gagasan kreatif itu, kalau yang saya lihat dari persyaratannya untuk di pedoman Filmapres itu memang lebih ke penalaran logis dan ini ya supporting data gitu, harus data-data yang akurat nih gitu. Jadi ketika Noviana mengambil suatu ide, suatu gagasan itu tuh harus berdasarkan memang data-data yang akurat, sumber-sumber sebelumnya yang akurat gitu kan. Nah di sini saya belum, sama seperti Bu Nanda tadi sih, saya belum lihat nih gitu penelitian yang memang mengatakan kalau tanaman cabai merah itu bisa meningkatkan imunitas itu, karena itu tuh yang jadi nilai jualnya Novi untuk membuat suatu ide ini gitu. Jadi latar belakang itu tuh harus diperkuat dengan data-data. Kenapa? Karena ini yang akan jadi justifikasinya kita gitu, yang akan jadi latar belakang kenapa sih kita tuh ngerasa ini tuh penting, kenapa kalau ini ide, kenapa ide kita ini layak gitu, layak buat digunakan atau layak buat nantinya itu idenya itu bisa berkelanjutan gitu. Jadi ketika membuat suatu ide nih,
itu setidaknya Noviana harus cari dulu nih gitu jurnal-jurnal yang memang mengatakan kalau tanaman cabai merah ini bisa meningkatkan imunitas. Nah ini tuh di sini saya belum lihat ya ini. Coba deh nanti dicari, bisa cari juga di ini ya, kayak di Google Scholar gitu. Sama kemarin sih seperti Wulan juga kan ya, bisa cari di Google Scholar atau sebenarnya Google Scholar udah banyak juga sih di banyak jurnal-jurnal yang nggak perlu yang berbayar kan gitu. Nah itu tuh saya yakin banyak di eksperimen mengenai apa aja sih nih yang bisa meningkatkan imunitas. Mungkin di situ nanti ada tanaman cabai merah atau manisan cabai merah ini. Setidaknya cabainya ya, cabai merah olahan cabai ini dengan apa tadi peningkatan imunitas gitu. Nah ini saya belum melihat apa namanya data-datanya dari sini gitu. Kemudian juga memang ini baru ini ya sumbernya baru dari Yuliasi dan dari Oktaviana. Coba nanti Noviana apa mungkin nanti bisa ini sama Bu Nanda juga gitu dicari kayak yang jurnal-jurnal dari luar ini ya, nggak cuma dari dalam negeri, bisa dari luar negeri gitu kan. Apa nih misalnya Bu Nanda lah yang lebih paham gitu, misalnya Chili dengan with increase support immune system gitu atau apa nih gitu. Jadi kita cari nggak cuma berkutat di dalam negeri. Kalau misalnya pikirannya susah nih, kalau misalnya kayaknya masih kurang nih apa namanya jurnal-jurnal mengenai eksperimen nih buat meningkatkan imunitas di dalam negeri. Nah itu bisa dicari nanti dari negara luar. Saya rasa sih banyak sekali ya, insya Allah ya gitu. Kemudian nanti berarti intinya itu ya sebenarnya sudah cukup, tapi ini tinggal ditambah aja gitu apa namanya data-datanya. Sama mungkin nanti di awal ini aja langsung aja mengenai tanaman cabai merahnya itu dengan peningkatan sistem imun. Jadi langsung aja di apa namanya di atas itu berdasarkan penelitian gitu atau eksperimen kalau memang tadi tanaman cabai merah itu memang bisa meningkatkan sistem imun. Jadi kalau istilahnya itu dari latar apa namanya ramifikasi ya dari faktor risiko itu langsung ke dampaknya apa nih. Jadi ternyata memang berapa persen itu tuh tanaman cabai merah itu bisa meningkatkan sistem imun misalnya seperti itu, atau misalnya setelah diberikan itu yang tadinya apa namanya banyak masyarakat yang angka kesakitannya tinggi gitu, misalnya flu-nya itu banyak di daerah tersebut, tapi akhirnya ketika diberikan tanaman apa namanya olahan tersebut itu tuh bisa angka kesakitannya jadi rendah. Itu nanti coba dilihat aja ya, intinya sih supporting datanya yang memang belum terlihat di karya tulis ilmiah ini. Kemudian yang kedua itu mengenai rumusan masalah, sama juga seperti yang kemarin, mungkin nanti dibuat ini ya Novi, dibuat seperti apa kemarin alinea ya, dibuat seperti narasi gitu, dibuat jadi kayak paragraf gitu. Bisa dilihat, Novi bisa lihat dari ternyata udah tren nih gitu, kalau misalnya tanaman cabai ini tuh bisa meningkatkan sistem imun gitu. Atau misalnya Novi juga bisa lihat dari penelitian-penelitian sebelumnya itu memang sudah banyak nih gitu. Tadi yang saya bilang sudah banyak tuh tanaman cabai ini bisa meningkatkan sistem imun gitu. Nah ini sih yang saya mungkin juga sekalian nanya sama Bu Susi. Sebenarnya ini mahasiswa memang tidak melakukan ini ya Bu? Dia melakukan eksperimen atau tidak? Hanya ide gagasan saja kan ya Bu ya? Betul sih. Kalau untuk yang Noviana ini kan memang dia nanti Bu Rahmi kan melakukan memang dia membuat ya. Nah kalau untuk membuat itu kan berarti dia harus tahu dulu nih kandungan si cabai merah itu vitamin C-nya berapa gitu, sehingga nanti pada saat sudah jadi produknya bisa disebarkan dan orang tahu sekali makan itu berapa cabai merah gitu. Oh iya iya. Jadi maksudku gini sih Bu Nanda, untuk KTI ini nih ide gagasan ini nih gagasan kreatif ini itu mahasiswa itu memang jadi kalau kita buat semacam proposal dulu, nanti kita buat eksperimen dan kemudian nanti ada hasil lagi, atau ini kita cuma
kan ini Pilmapres ya, pemilihan mahasiswa berprestasi gitu kan. Gitu. Apakah nanti tuh jadi yang dilihat, yang dinilai nanti oleh panitianya itu hanya sebatas seberapa besar nih mereka tuh ide atau gagasan kreatifnya gitu kan, yang jadi maksud saya itu penilaiannya apa nanti setelah ini ada apa namanya proses yang selanjutnya gitu untuk mereka nanti melakukan. Kalau setahu saya ya, mungkin nanti bisa dijelasin juga sama Bu Susi ya. Kalau setahu saya ini kan karena memang dia sifatnya kan berkelanjutan ya Bu Rahmi ya. Jadi memang kita itu melakukannya sampai dengan tahap akhir gitu. Sampai dia bisa diedarkan. Ini ada tahapan lagi ya. Iya, dan dia nanti bisa diedarkan dan dikonsumsi dengan, kalau misalnya ini dalam bentuk manisan ya, berarti kan dia bisa dikonsumsi oleh ya lingkungan Raffles lah dulu misalnya, karena memang dia bersifat berkelanjutan gitu. Makanya dari awal sebelum jadi si manisan ini, kita harus tahu dulu sih kandungan vitamin C di dalamnya berapa gitu. Sehingga nanti pada saat kita konsumsi kita tahu, oh misalnya kebutuhan harian kita yang standar tuh 500 mg misalnya vitamin C. Nah, kalau misalnya dalam satu kandungan cabai merah itu dia misalnya isinya 200 mg, oh berarti sekian banyak cabai merah sehari yang harus kita konsumsi gitu. Untuk memenuhi standar kebutuhan kita gitu. Jadi memang penelitiannya sampai ada hasil gitu Bu Rahmi. Kalau saya pemahaman saya mungkin nanti bisa ditambahin sama Bu Susi. Oke, ya karena kan kalau itu berarti ini ya Bu, butuh waktu juga nih gitu kan untuk karena kita kan lihat di sini ini ya kita mau lihat apa namanya kandungan vitamin C untuk peningkatan sistem imun ya. Jadi berarti kita juga harus lihat apa namanya karena kalau ini sifatnya eksperimen berarti sudah ada pengaruh ya, kalau gitu kita bisa lihat kan sebenarnya memang bisa meningkatkan imunitas atau tidak gitu kan. Nah itu nanti untuk melihat apa namanya peningkatan sistem imunnya itu dari mana? Nah itu makanya kita belum sampai ke sana ngomongnya Bu Rahmi, soalnya waktu itu kan masih ke masalah si vitamin C-nya ini kandungannya berapa gitu. Makanya tadi saya bilang juga ke si Noviana untuk bisa mencari itu juga gitu. Iya data-datanya itu makanya. Data-datanya tadi itu karena jurnal-jurnalnya itu nggak ada, jadi kita susah ke belakangnya juga gitu. Jadi memang harus butuh data itu dulu. Jadi sehingga kita tahu nanti ini memang bisa dia meningkatkan sistem imun itu seperti apa dan caranya bagaimana gitu. Untuk bisa mengetahuinya akan ada di situ nanti jawabannya gitu. Iya karena kan berarti kita juga harus kerja kalau memang kita buat kalau untuk kandungan dari cabenya sendiri kan sebenarnya kita bisa lihat di ini ya di apa namanya ada DKBM atau misalnya kita juga bisa di daftar kebutuhan makanan pokok gitu kan sebenarnya ada nih gitu kan berapa gram cabai itu mengandung berapa gram vitamin C, tapi kan yang belum dilihat memang kalau dibuat manisannya itu tuh dan dia kan ini dalam bentuk, dan dia ini kan cabenya nggak cabai merah biasa kita kurangi, jadi dia cabai merah besar, bukan cabai merah yang biasa kita konsumsi sehari-hari gitu. Oke, berarti nanti ini juga ya apa namanya untuk kalau untuk melihat kandungannya berarti kita juga kerja sama-sama lab juga ya, maksudnya ini sih. Nah itu yang kemarin juga sempat dibicarakan kan ke Bu Susi, kata Bu Susi nanti mungkin kita bisa kerjasama dengan Bu Rami karena Bu Rami juga orang gizi gitu. Jadi itu kemarin sempat jadi obrolan juga. Karena apa namanya yang saya khawatirkan hanya waktu aja sih, takutnya sih kan ini makanya mau minta klarifikasi sama Bu Susi juga gitu kan, apakah ini tadi memang kita prosesnya berkelanjutan nanti kita buat terus ada batasan waktu gitu kan, ini kan belum, makanya mau tanya konfirmasi sama Bu Susi. Jadi itu boleh sebentar kita sama-sama lihat ya panduannya ya. Noviana boleh di stop screen dulu gantian. Ibu izin kemarin kan ini kalau kita lihat siapa yang mau izin? Jadi kemarin itu kan saya melihat juknisnya, juknis yang berbeda dengan yang juknis aku Bu. Boleh sebentar ya, biar nih nanti sama gagasannya. Jadi gini, kalau alur penulis itu kan pertama ya. Penulisan itu adalah dia mengidentifikasi masalah. Sebenarnya sih di ini udah kelihatan. Siapa namanya Noviana
Nah, berarti masalahnya misalnya gini ya, karena adanya pandemi, kemudian adanya tingkat orang yang kena COVID makin tinggi, kemudian perlunya meningkatkan jasa konjunal buat meningkatkan imunitas tubuh, maka berarti kemungkinan untuk mendapatkan penyakit lebih berkurang misalnya. Nah itu harus ada identifikasi masalah dulu gitu, masalahan gitu ya. Nah kemudian baru dibuat permasalahannya, lalu ada solusi. Nah ini yang ada solusi yang ditawarkan dari permasalahan yang ada. Lalu dari berbagai solusi yang ditawarkan itu dia pilih solusi terbaik, ya, memilih solusi terbaik. Lalu kemudian solusinya akan dilaksanakan gitu. Jadi solusi yang ditawarkan oleh mahasiswa ini dilaksanakan dengan ada sasaran-sasaran indikator pencapaiannya yang spesifik, bisa diukur, bisa diterima, realistis, ada waktunya. Ada waktunya untuk melakukan pemecahan masalah yang sudah disebutkan tadi. Nanti disebutkan langkah-langkahnya, nanti ada struktur organisasinya, ada jumlah sumber dananya gitu ya. Kemudian ada seperti ini ya, ada buta huruf dan segala macam gitu. Jadi kalau bisa digambar sih ini sih gitu ya. Jadi harus ada gapnya dulu gitu. Gapnya itu masalahnya apa? Yang standar, yang normal, yang bagus kayak gimana gitu. Ya kalau di sini dia ngambilnya tingkat putus sekolah, taraf kemiskinan, kerawanan sosial, gitu ya, terus jumlah puskesmas yang kurang gitu ya, atau misalnya segala macam. Lalu apa nih solusinya? Nah solusinya itu nanti dibuat, yang solusi terbaik dibuat sasaran apa yang dicapai, terus kemudian pencapaiannya dilihat dari indikator ini, pengukurannya dari sini, diterima realistis ya. Jadi cek lagi hambatan-hambatannya, bantuannya, dan tindakan langkah. Jadi sampai uangnya ini segala macam itu tertulis begitu di buku kelihatannya ya. Jadi hanya di sini ada penulisannya, ada penilaiannya. Jadi bahasa yang baik dan gejala lingkungan, identitas yang sesuai fakta, rumus masalahnya, terus solusi yang smart gitu ya, ada dampak lanjutan, kemudian koordinasi gagasan, dan seperti itu gitu Bu. Nah, di kelihatannya karena Biasanya kemarin kan saya buka di web Filmapres, ternyata ada juknis yang untuk diploma sendiri Bu, itu kayak ada perbedaan. Betul, di diploma khusus boleh tampilkan silakan. Bisa ditampilkan nggak? Tapi pasalnya sih nggak jauh beda ya. Coba lihat deh. Nah, di atasnya kan masih sama ya. Lihat deh, boleh di atas yang grafiknya. Yang gambar tabel ini masih nggak jauh beda. Coba lihat. Nah, ini kan nggak jauh beda ya. Nggak jauh beda gitu. Yang beda apanya? Silakan. Bedanya apa? Fiana masih yang itu kan yang tadi sama-sama diploma ya, biar sama-sama persepsinya. Yang ini ya, yang ini diploma. Kalau yang dia itu mencari apa sih solusinya gitu. Nah kalau misalnya diploma itu dia lebih ke menciptakan sebuah produk inovatifnya gitu Bu. Jadi bentuknya boleh uji produk, boleh ya, memang itu
Kalau yang kaitannya sama kesehatan gitu ya boleh sih ya, cabai merah itu boleh gitu ya. Jadi sebenarnya boleh dibuat nanti dibuat sama ya. Jadi kamu harus tampilkan dulu masalahnya itu kalau yang di belakang kamu belum ada masalahnya tuh ya. Misalnya itu ini apa namanya, angka kejadian COVID yang terus meninggi, berarti imunitas masyarakat yang turun, muda dan segala macam. Kan lebih besarnya itu bisa dilihat dari jurnal-jurnal berapa banyak yang memiliki kandungan apa saja ya, sehingga bisa menurunkan imunitas. Itu memang sesuai dengan Bu Rahmi dan Bu Nanda tadi ya. Ada tambahan. Coba Novi, tadi batas produk inovatif di atasnya apa ya? Yang mana itu? Ke atas, coba ke atas lagi. Tadi saya baca kan sebenarnya kalau yang S1 itu gagasan kreatif ya. Kalau yang diploma ini adalah produk inovatif. Coba saya lihat dari kata-kata produk inovatifnya deh. Yang diminta dari produk inovatif itu apa? Karena kalau dilihat dari apa tadi untuk petanya sendiri sebenarnya hampir sama nih. Coba kan kalau saya baca kalau untuk gagasan kreatif itu tadi nalar logis dan supporting data. Kalau produk inovatif apa tadi pengertiannya? Coba di atas deh. Terus Sudah. Ini udah CU ya? Iya, CU ini. Yang mulai dari PI deh, mulai dari kata-kata PI, produk inovatif. Ini masih CU ya. Terus kayaknya agak-agak loading ya. Sebelum ini masih CU. Produk inovatif mereka menyelesaikan pembangunan. Ke bawah lagi. Oh ya, ini udah ini ya. Coba dari sistem penilaian. Oke, terus tadi yang ini mana tadi yang bagan yang tadi tuh Novi yang sama kayak bagan apa hambatan yang sahabat tadi tuh kita lihat dari karakteris ada batasannya kan ya. Terus yang diagram tadi tuh. Nah, oke. Ini sebenarnya oke, ya ini ya. Kriteria penilaiannya hampir sama juga gitu. Cuma bagian untuk visualisasi naskah PI juga hampir sama sih saya lihat dengan yang gagasan kreatif ya. Harus tetap memang tadi harus ada batasan lingkungan ya, terus potensi lingkungan gitu, situasi yang membutuhkan penanganan. Jadi mungkin sebenarnya sih bisa juga tadi yang Bu Susi bilang bisa kita kaitkan sama kondisi pandemi yang sekarang gitu kan. Jadi mungkin idenya memang sudah cukup oke nih, hanya belum spesifik tadi mengarah ke step by step atau tahap-tahapan gitu untuk mencapai tujuan tersebut gitu kan. Kemudian juga tadi ya mungkin karena kalau saya lihat juga ini masih terlalu luas ya, mungkin tadi bisa gitu kan Noviana bisa lihat gitu angka dari persentase tingkat imunitas sendiri gitu, jadinya lebih lebih mengerucut gitu, jadi lebih tajam. Mungkin untuk latar belakang pendahuluannya ini masih belum tajam nih gitu, jadi masih terlalu luas gitu, belum kandungan vitamin C-nya sudah tadi kan gitu kan, vitamin C itu tanaman cabainya kan yang mau dilihat ya, olahan dari cabainya itu sudah gitu, tapi untuk dikaitkan ke imunitasnya itu belum gitu. Makanya tadi saya minta buat yang ini ya, jurnal-jurnal atau hasil-hasil penelitian yang memang mengungkapkan meskipun tidak olahan manisan tapi bisa dilihat dalam bentuk lain kan, karena sebenarnya kayaknya
yang dilihat itu tuh raw-nya sendiri sih, bahan bakunya itu kan bahan baku dari tanaman cabenya gitu. Kalau dibuat olahan mungkin nilai kandungan gizinya akan berubah, tapi sih ya saya lihat biasanya kalau kita juga lihatnya dari sini, dari apa bahan bakunya sendiri. Kalau misalnya kayak kita mau lihat nih kandungan apa ya, misalnya manisan wortel gitu, pasti kita lihat dari wortelnya sendiri gitu, dari raw-nya sendiri gitu kan. Wortelnya ini tuh berapa sih nih kandungan vitamin C-nya, berapa sih nih kandungan vitamin A-nya, kan itu sebenarnya kita bisa lihat di ada namanya DKBM ya, daftar kebutuhan bahan makanan. Nah itu tuh lengkap banget gitu, yang namanya sayur-sayuran segala macam gitu kan, dari buah-buahan sampai kayak cemilan itu juga bisa kelihatan di situ semua gitu kan, untuk nilai kandungannya gitu. Untuk jadi sebenarnya sih tadi benar tuh, bisa dilihat dari jurnal-jurnal. Sebenarnya yang sekarang ini nih, Novi coba dicari jurnal-jurnal atau penelitian-penelitian yang tadi yang eksperimen gitu, yang memang bisa support apa namanya produk inovatifnya Novi ini gitu. Memang ternyata tuh banyak loh gitu olahan-olahan makanan cabai yang memang bisa meningkatkan sistem imun, bisa meningkatkan imunitas, itu yang belum di Novi tampilkan di latar belakang. Jadi ada batasannya nih, ada terus memang potensi tadi sudah ada ya dari Novi bahas, memang Indonesia kondisi geografis itu sebenarnya bisa jadi potensi, tapi mungkin karena ini lingkungannya Raffles kan beda-beda ya kondisi alamnya. Nanti bisa Novi lihat dari kondisi apa namanya, dari cuaca atau struktur tanah atau apa di daerah Depok, karena pasti akan berbeda nih gitu kan, apa namanya, kelayakan atau kualitas dari bahan makanannya tersebut gitu. Jadi mungkin nanti Novi bisa ini sih sekarang sih coba cari dulu gitu mengenai penelitian eksperimen yang kan memang olahan untuk menguatkan PI-nya Novi gitu, menguatkan produknya Novi ini, karena memang ternyata tuh itu bisa meningkatkan sistem imun. Nah, ini yang belum terlihat sih kan, tadi ya kita harus punya batasan ya gitu, jadi lebih tajam, lebih mengerucut gitu. Kalau sini sih juga sudah kelihatan kan. Kenapa misalnya uraikan situasi yang membutuhkan penanganan gitu. Tadi bisa tuh yang Bu Susi bilang, karena tadi kondisi pandemi kan, jadi bisa kita kaitkan juga sama kondisi sekarang itu. Jadi karena kita butuhkan juga kan, jadi nilai ada poin plusnya juga sih untuk Novi gitu. Kayaknya sih sama aja sih kalau saya lihat, antara bagian visualisasi naskah PI dengan gagasan kreatif mirip sih ya, mirip sih. Jadi siapa, Noviana boleh ya, yang kamu saranku tuh boleh banget gitu ya. Cuman ini aja melengkapi, belum ada gate-nya, belum ada sasarannya, terus kira-kira hambatan yang ditemui apa, apakah mendapat bantuan dari misalnya sekolah tinggi, mahasiswa BEM, atau misalnya warga sekitar gitu ya. Itu aja yang mesti ditambahkan. Jadi tolong apa yang di bagian ini itu semuanya tertulis gitu. Ya Bu Rahmi, silahkan lanjutkan. Itu dulu ya Bu, nanti kalau ada lagi nanti ini sambil aja. Mungkin ada tambah juga dari Pak Andri dan Bu Andri, silahkan Pak Andri. Oke, ya makasih. Waduh, luar biasa nih masukannya buat Noviana ya. Mudah-mudahan bisa sukses nanti ke depannya, masuk babak berikutnya ya. Amin. Baik Pak. Ya, Oke. Sebelum secara global gitu kan, kalau mau bikin karya tulis itu kan kita harus rumusnya kan cuma 5W1H gitu kan. Jadi dimulai dari why gitu kan. Kenapa sih Noviana bikin proposal tentang ini gitu kan, karyanya apa gitu kan. Nah why itu biasanya kan ada di bab 1, di latar belakang gitu kan. Nah memang di kemudian baru yang lain ada what segala macam, baru how-nya itu caranya, itu apa yang mau dibikin oleh Noviana nanti ketika dibuat di proposal ini. Nah saya melihat emang di proposal Noviana sudah sesuai dengan hampir mirip dengan tujuan yang dari tadi, yang SMART itu ya, spesifik sudah gitu kan, bisa diukur mungkin ya nanti ya, karena kita baru membahas bab 1. Terus kemudian time frame-nya juga belum nanti dilengkapi gitu ya. Nah, hanya ketika orang itu tertarik atau tidaknya atau menarik atau tidaknya proposal itu kan tergantung di bab 1-nya gitu kan.
Kalau bab satunya sudah kira-kira sudah penting gitu kan, maka bab lainnya akan orang mau membaca atau mau melihat gitu ya. Nah, di proposal Noviana tadi saya lihat memang di bab satunya belum terlalu spesifik gitu ya. Spesifik tentang di latar belakangnya. Saran saya nih Noviana, saran saya seperti dengan saran dari Bu Susi, Bu Nanda, Bu Rahmi, itu lebih spesifik. Mungkin ini sarannya aja. Bab satu itu kita mulai dari yang besar kemudian merujuk kepada yang kecil. Mungkin alinea pertamanya nanti Noviana cerita tentang COVID gitu kan, mulai dari Indonesia sampai ke Jawa Barat atau Jakarta gitu kan, bagaimana kasusnya terus meningkat gitu kan. Itu berkaitan dengan ke situasi saat ini gitu kan, kegawatan situasi saat ini. Nah, kemudian di bab kedua, di alinea keduanya Noviana cerita tentang salah satu hal penting ketika menghadapi masalah saat ini di samping prokes adalah menjaga imun gitu kan. Nah, kenapa menjaga imun? Nah, itu kan mungkin ada rujukan-rujukannya gitu kan, kenapa imun itu penting gitu kan. Karena pembentukan antibodi, melawan penyakit segala macam, nanti dicerita di alinea kedua gitu kan. Nah, di alinea ketiganya mungkin lebih mengerucut gitu kan. Mungkin Noviana perlu membaca tentang atau menampilkan data-data tentang berapa sih konsumsi vitamin C rata-rata orang Indonesia gitu kan. Tinggikah atau rendahkah gitu kan. Karena orang Indonesia ini tidak suka dengan sayur-sayuran, tidak suka dengan buah, berarti kan konsumsi vitaminnya untuk imun itu atau sebelum itu mungkin dimulai dengan hal-hal yang bisa meningkatkan imun gitu kan, mulai dari vitamin, olahraga segala macam gitu kan. Nah, kemudian lebih mengerucut lagi kepada vitamin C. Nah, vitamin C ini mungkin perlu nanti Noviana cari data kira-kira berapa sih konsumsi vitamin C dari orang Indonesia rata-rata gitu kan. Nah, mungkin ada datanya gitu kan, biasanya sih ada datanya, atau bisa dari penelitian sebelumnya, penelitian yang lain-lain ya. Nah, di situ kelihatan bahwa vitamin C ini vital gitu, penting gitu kan. Jadi karena gapnya itu mungkin kelihatan gitu kan. Harusnya satu hari itu 100 mg misalnya, tapi rata-rata orang Indonesia cuma 50 atau 60 mg gitu kan. Mungkin ada gap di situ. Ada 40 mg mungkin yang harus dipenuhi gitu kan. Nah, kemudian bisa juga cerita tentang kebiasaan orang Indonesia makan gitu kan. Nanti bisa juga masukkan di situ, asal bisa juga dengan lain. Nanti ini terkait dengan cabai gitu. Kalau orang Indonesia itu kan suka yang pedas-pedas gitu ya. Nah, mungkin di alinea berikutnya Noviana bisa cerita tentang kalau untuk imun itu makanan apa saja sih yang bisa meningkatkan yang banyak mengandung vitamin C. Kan banyak tuh, ada buah, ada sayur aja kan, ada wortel, ada macam-macam, ada ya tomat, ada cabai gitu kan. Kenapa pilih cabai gitu kan permasalahannya kan. Buah kan banyak gitu ya. Nah, kemudian bisa dibandingkan gitu kan kandungan vitamin C dari bermacam-macam buah, bermacam-macam sayur gitu kan. Nah, kemudian dari situ mungkin bisa kelihatan nanti kenapa Noviana pilih cabai gitu kan. Bisa jadi mungkin kadar vitamin C-nya tinggi tapi digemari gitu kan. Kalau yang di atas tadi kan orang Indonesia suka yang pedas-pedas, lebih digemari orang Indonesia gitu kan. Nah, itu kan bisa menjadi gap-nya gitu kan, kenapa Noviana spesifiknya pilihnya ke cabai, tidak ke tomat, tidak ke wortel misalnya gitu kan, sama-sama vitamin C juga. Nah, itu bab alinea berikutnya. Alinea berikutnya mungkin Noviana bisa cerita dari, kalau tadi sudah spesifik mau ke cabai, kemudian alinea berikutnya Noviana bisa cerita tentang cabai. Cabai itu kan macam-macam tuh. Ada cabai rawit, ada cabai keriting, ada cabai yang besar itu mungkin cabai paprika mungkin ya. Kalau yang besar saya tahu ya paprika itu ya, cabai yang kayak di chef itu ya. Cabai teropong. Hah? Cabai teropong. Cabai teropong. Kayak cabai keriting tapi dia besar gitu ukuran. Ya, nama lainnya dari paprika, Pak. Oh, kalau paprika kan agak bukan cabai yang lokal umum ya gitu ya. Iya, Pak. Nah, kalau cabai keriting itu kan lebih umum ya, mungkin yang besar ya. Nah, itu kan ada spesifiknya nih dari sekian cabai. Nah, ternyata lebih spesifik lagi Noviana maunya ke cabai keriting besar itu gitu kan. Alasannya mungkin yang tadi yang di bab pertama tadi
di alinea pertama yang begitu latar belakang kan Indonesia penghasil cabai segala macam, dan terbanyak itu adalah cabainya adalah cabai yang tadi gitu kan, cabai keritingnya yang mudah didapatkan. Jangan sampai nanti begitu bikin manisan cabai tapi cabainya susah dapatnya gitu kan. Jadi yang mudah didapatkan di tukang sayur bisa dapat gitu kan. Kalau berkaitan dengan paprika ya, cabai besar yang hijau yang merah yang kayak di restoran itu kan agak susah ya, susah dan mahal gitu ya. Nah ini harus mudah didapatkan, terus harganya juga lebih murah gitu kan. Nah kemudian sudah spesifik bab alinea itu tentang cabai keriting yang ini, kemudian bab berikutnya mungkin olahannya gitu kan. Mau dibikin olahan seperti apa, manisan misalnya kan masih macam-macam cabai itu kan bisa diolah dengan bermacam-macam cara ya. Bisa bikin tidak ada manisan, tidak hanya manisan, bisa jadi cabainya untuk dikeringkan atau apa macam-macam olahan. Terus kemudian kenapa Noviana pilih manisan gitu kan ada sebagai justifikasi bahwa penelitian ini mau bikin manisan cabai gitu. Kenapa manisan cabai gitu kan? Nah itu kan bisa, kalau misalnya gitu kan, kenapa manisan, karena orang dengar kata manisan kan orang jadi selera gitu kan, pengen makan gitu kan. Kalau bikin cabai bubuk orang kan mungkin ada yang tidak suka gitu kan. Itu kan kalau manisan kan otomatis lebih dari segi persepsi masyarakat lebih enak gitu kan. Terus dari segi awet mungkin bisa lebih lama disimpan gitu misalnya gitu kan. Nah itu justifikasi bahwa sehingga Noviana mau ke manisan cabai gitu kan. Itu kan bab 1 gitu kan, latar belakangnya. Nah kemudian berikutnya adalah keterbaruan ya. Kalau yang kedua tadi adalah apa tadi yang keduanya Bu Susi, Bu Noviana? Selain latar belakang, setelah itu apa? Tujuan, Pak. Oh tujuan, ya tujuan. Nah tujuannya apa spesifiknya? Apakah kalau Noviana mau melihat zat gizi gitu kan dari cabai, mungkin banyak panduannya. Dari cabai sendiri kan zat gizinya per 100 gram cabai itu kan sudah ada zat gizinya gitu kan. Nah, tapi kalau dibikin manisan, nah itu kan zat gizi dan vitamin C seperti apa gitu kan. Nah, itu mungkin yang lebih spesifik. Jadi bukan melihat zat gizi secara cabai secara umum, dari 100 gram maka zat gizinya adalah sekian miligram misalnya gitu. Tapi secara khusus kalau dibikin manisan, setiap manisan yang dibikin itu kandungannya apa aja, vitamin C-nya berapa miligram, gulanya berapa, mungkin ada karbohidrat, ada macam-macam gitu ya. Nah itu mungkin ingin mengetahui kandungan vitamin C dan zat gizi yang ada di manisan kelapa per miligramnya atau per 100 miligramnya gitu kan, mungkin di tujuannya. Terus kemudian yang kedua tadi kan adalah potensi wirausahanya kalau nggak salah tadi ya, dengan pengen melihat potensi pengembangan usaha dengan manisan cabai misalnya. Jadi kalau kita bikin satu saset isinya 100 gram, bahan modalnya sekian, kemudian nanti bisa dijual mungkin sekian. Nah itu kan, nah itu mungkin kalau mau melihat ke sana ya, potensi kewirausahaannya dari situ gitu kan, dari manisan cabai misalnya gitu kan. Nah itu juga bisa menjadi tujuan dari penelitiannya Noviana gitu kan ke depannya. Jadi mungkin menurut saya mungkin lebih menarik gitu kan, sudah mulai udah hitung-hitungan gizinya, kemudian hitung-hitungan uangnya, kemudian bisa juga mungkin kalau mau bikin eksperimen mungkin bisa gitu kan, melihat seberapa besar mungkin efek dari manisan kelapa ini terhadap sistem imun. Kan tadi kan kita bicara sistem imun ya. Jadi nanti ada eksperimen sedikit mungkin dengan beberapa orang, apakah dengan orang yang mungkin bisa melalui eksperimen yang itu ya, orang yang
bisa diukur mungkin Bu Rami ya, kalau orang yang kekurangan vitamin C seperti apa, kemudian dikasih manisan, kemudian diukur lagi gitu kan, post dan pre dan post mungkin ya, setelah manisan mungkin ya, pengen lihat efeknya terhadap imun ya Bu Rami. Sebenarnya kalau untuk peningkatan daya tahan tubuh memang ini ya Pak, agak sulit sih untuk kita sebenarnya bisa lihat untuk peningkatan daya tahan tubuh itu kan ini lebih ke seberapa besar dia tuh terhindar dari penyakit-penyakit yang memang menyerang sistem imun, kayak misalnya ini ya, biar flu gitu kan, itu kan memang kaitannya sama imunitas ya Pak gitu, flu, batuk, demam gitu. Dilihatnya tuh memang biasanya memang pakai ini ya tes darah secara lengkap juga gitu kan, cuma kan memang ini agak sulit juga nih. Tapi ini tadi saya juga sambil baca-baca juga gitu. Kalau proses pembuatan manisan itu gimana ya? Soalnya saya lihat dari jurnalnya ini apa sambil jadinya saya lihat dari jurnal yang Novi Sadur itu sebenarnya itu malah lebih ke kandungan tinggi kalau cemilan sehat yang memang dia itu punya nilai kalori yang tinggi, bukan vitamin C-nya yang. Jadi yang dilihat di sini malah justru karena memang manisan ya, ada campuran gulanya segala macam gitu. Jadi lebih ke cemilan sehat dan bergizi yang punya juga nilai kalori gitu kan. Karena kalau dari cabenya sendiri memang kan yang tinggi itu vitamin C-nya ya gitu. Sebenarnya yang bagus itu ada ya tadi cabai paprika itu memang ininya juga tinggi dibanding tomat kan, memang lebih tinggi cabai paprika gitu. Tapi justru ketika dibuat manisan itu kadar vitamin C-nya, asam askorbatnya itu justru menurun nih gitu. Jadi justru menurun dari vitamin C dari cabai yang memang belum diolah gitu, maksudnya belum bentuk olahan gitu, memang sayuran pure gitu kan, itu justru memang kandungannya tinggi gitu kan. Tapi kalau sudah diolah gini juga dalam bentuk manisan, yang saya lihat justru bukan peningkatan ke sistem imunnya sih, lebih ke cemilan sehat kayak gizi gitu, jadi kalori gitu. Jadi kita nggak yang memang terbuat dari sayuran, tapi juga tadi kan dibuat dengan cara diolah menjadi manisan yang memang bercampur di situ juga ada gulanya ya gitu. Nah itu justru jadi cemilan yang memang kayak gizi, tapi lebih ke peningkatan kalorinya gitu. Jadi bukan ke sistem imunnya itu, peningkatan imunitasnya itu gitu. Kalau misalnya tadi saya baca-baca juga kan tadi dari jurnal yang Noviana dapat gitu, itu lebih ke ini sih ya, metodenya memang ke idenya tuh bisnisnya bagus gitu kan. Memang karena kan kalau rasa cabai sendiri kan ya paling yang suka kebanyakan ini dari Sumatera gitu kan, yang memang kuat ininya pedas-pedas segala macam. Nah dibuatlah manisan yang memang dia tetap punya nilai kandungan gizi itu kan dari sayuran, tapi juga tetap dirasanya tuh enak gitu kan, karena tadi ada olahan, ada tambahan gulanya gitu, ada manisannya gitu. Nah akhirnya jadi justru kalau yang saya lihat itu asam askorbatnya justru turun dari berkurang dari memang olahan cabai yang murni gitu. Jadi mungkin nanti coba Novi dilihat lagi kalau misalnya Novi mau mengaitkan dengan peningkatan imunitas gitu kan, karena yang saya lihat justru di jurnal yang Novi dapat itu tidak sama sekali mengaitkan dengan imunitas gitu, tapi lebih tadi konsep bisnisnya, konsep wirausahanya gitu, kayak biar bisa kita jual manisan olahan cabai ini dengan yang memang bisa dikonsumsi oleh khalayak banyak gitu. Jadi bukan lebih ke peningkatan imunitasnya gitu. Makanya tadi saya minta ke Novi untuk lihat tadi nih cabai dengan peningkatan sistem imun gitu, karena kan itu yang jadi nilai jualnya ya. Maksudnya yang memang jadi justifikasinya, jadi ketika dia punya suatu produk kan kita harus bisa jual. Kenapa sih harus dipakai nih produknya kita gitu, kenapa sih? Nah itu kan harus berbasis data, kita juga punya memang ini loh udah ada buktinya gitu, udah ada penelitiannya loh, ini tuh bagus, ini gini gitu kan. Nah ini mungkin nanti Novi coba ketika mengambil suatu sumber gitu, nanti coba tadi semakin kenapa saya minta coba kaitkan dengan imunitas ya, jadi akan lebih terlihat gitu
lebih spesifik ya, jadi lebih mengerucut gitu. Ya, nah, berarti kalau itu cukup menarik juga sebenarnya kalau kita melihat memang kandungan gizinya itu menurun ya, vitaminnya menurun gitu kan begitu sudah diolah dengan yang belum diolah gitu kan. Mungkin bisa menjadi diproses nanti. Mungkin Novi bisa ketika nanti memaparkan prosesnya kan ingin melihat juga gitu kan seberapa besar sih penurunan kadar vitamin dari cabai ini sebelum diolah dengan setelah diolah. Kalau misalnya itu harus lab ya, jadi kandungan gizinya sebelum diolah, setelah diolah gitu kan. Jadi kan nanti bisa menampilkan di kesimpulan atau saran gitu kan nanti setelah selesai. Oh ternyata kalau kebutuhan gizinya kalau kita pakai cabai aja itu kita cuma butuh 10 gram misalnya. Tapi kalau sudah jadi manisan kita akan butuh 50 gram misalnya gitu kan supaya kadar vitaminnya itu sama gitu kan misalnya gitu kan. Kalau misalnya nanti tidak ada untuk eksperimen misalnya untuk melihat imunnya yang meningkat atau enggak gitu ya misalnya ya. Jadi mungkin melihat nanti ke sana itu kan penurunan berapa, nanti kebutuhannya berapa. Mungkin nanti kalau mau dilakukan pengambilan data atau mungkin riset gitu ya, itu adalah risetnya adalah persepsi masyarakat gitu kan. Nanti mungkin kalau jadi kemudian dibagikan ke masyarakat, kemudian dicari pendapatnya suka atau enggak gitu kan terhadap ini gitu kan. Nah itu kan persepsi masyarakat terhadap manisan cabai gitu kan. Kalau cabai mungkin tidak semua orang suka gitu kan kalau makan langsung gitu, kecuali makan tahu atau tempe gitu ya sampai pakai cabai. Tapi kalau jadi manisan persepsinya gimana gitu kan, oh lebih enak ini gitu misalnya, lebih rasanya lebih enak, terus lebih gampang gitu kan, tidak usah diolah-olah dulu misalnya. Itu kan mungkin kalau mau dibikin penelitian lanjutannya adalah melihat persepsi masyarakat terhadap hasil olahan itu gitu misalnya gitu kan. Nah, kalau misalnya tadi sistem imun agak susah diukur ya Bu Rami ya. Iya Pak, kalau yang saya lihat sih seperti itu. Tadi bisa mungkin tadi seperti Pak Andri bilang nanti bisa ganti juga topiknya gitu kan, judulnya gitu. Intinya sih itu tetap cemilan sehat gitu. Cuma kalau untuk dikaitkan dengan imunitas nih memang agak ini nih gitu kan, agak sulit, makanya saya minta untuk dicari penelitiannya dulu. Tapi kalau misalnya itu tadi juga oke juga gitu kan, kalau misalnya ternyata kita lihat nih, karena belum nih, kita belum tahu kan gitu kan persepsi masyarakat atau tingkat kesukaannya masyarakat sendiri gitu kan terhadap olahan manisan cabai ini. Ya itu mungkin, jadi mungkin judulnya tidak berkaitan dengan imun ya, karena imun itu kan faktornya banyak ya, mulai dari berjemur, olahraga segala macam ya, tidur yang cukup gitu kan. Jadi kalau kita mengambil cabai, mungkin kalau nanti diuji statistik itu mungkin R-nya gitu kan, korelasinya itu mungkin hanya kecil gitu kan. Takutnya nanti hasilnya tidak signifikan mungkin ya. Karena ada banyak faktor-faktor lain yang mungkin lebih besar pengaruhnya terhadap imun mungkin ya, kalau memang mau mungkin manisan cabai terhadap cemilan sehat manisan cabai, kira-kira judulnya gitu ya Bu Susi ya, kira-kira ya. Mungkin di salah satunya itu adalah meningkatkan imun, tapi di dalamnya saja gitu kan, tidak di judul utamanya mungkin ya, sarannya seperti itu mungkin. Kalau melihat dari diskusi kita ke pagi ini mungkin ya. Mungkin itu dulu kali Bu Susi ya, masukan dari saya. Masukannya baik, terima kasih Pak Andri ya. Memang dari masukan untuk COVID. Baik, ini artikel ya ini dia. Mungkin
Mungkin kayaknya gini, sudah cukup jelas ya. Maksudnya gini, Novi itu udah dibantu banget gitu ya. Kita memang bisa nggak perlu menyatakan sebagai sistem, tapi mungkin bisa mencari cemilan sehat yang tinggi kalori dan vitamin C ya. Misalnya selain untuk bisa mengatasi boleh sih disinggung tentang sistem imun, tapi bukan menjadi bagian inti utama. Tapi mungkin bisa pengolahan meningkatkan darah menjadi alternatif solusi untuk meningkatkan gizi ya, gizi bagi masyarakat kita, yang ujungnya bisa meningkatkan sistem imun gitu ya. Salah satu mungkin memang maaf jadi ini saya jadi dipotong ya, mungkin tadi bisa cemilan sehat kayak kalori dan vitamin C gitu, itu aja gitu, tapi tidak perlu ada kata-kata untuk peningkatan sistem imun gitu, karena tadi kalau ada kata-kata peningkatan sistem imun berarti memang tadi harus ada bukti yang jelas gitu kalau memang vitamin C mau olahan manisan cabai gitu kan, dalam kurung sebagai cemilan sehat kaya kalori dan vitamin C gitu aja, itu juga bisa sih sebenarnya jadi olahan olahan sehat yang tinggi kalori dan vitamin C. Olahan cabai di saat pandemi gitu ya, bisa jadi ya cemilan sehat di saat pandemi. Sebagai cabai membuat cemilan sehat dari cabai yang besar yang tinggi dan pandemi, jadi dia yang tinggi kalori dan tinggi vitamin C. Memang kalori dan sudah diolah memang menurun nggak apa-apa, tapi kan teman yang punya vitamin C-nya itu kan nggak ada dibanding saya yang mau ditawarkan oleh Novi ini. Ya. Jadi menurut saya sudah banyak banget ya bantuan yang dimasukkan. Jadi udah lebih jelas menurut saya ya bagi Novi untuk memperbaiki ini di mana. Jadi tadi sudah dibantu oleh semua dosen ya. Jadi bisa dilihat pertama memang yang belum di sini adalah gapnya. Nah gapnya tadi udah dibantu misalnya alinea pertama cerita tentang pandemi COVID, kemudian situasinya yang mungkin sekarang ini mungkin mulai dari awal sampai sekarang boleh gitu ya. Apalagi sekarang mengerikan gitu ya, itu boleh ditampilkan data-data itu. Lalu bahwa pindah ke alinea kedua pentingnya menjaga prokes untuk bisa mengatasi pandemi ini, terus juga meningkatkan imunitas olahraga. Nah, kamu akhirnya lari ke meningkatkan imunitas ya. Nggak apa-apa meningkatkan imunitas dimasukkan sebagai bagian gitu ya, dengan cara mendapatkan asupan vitamin C yang cukup ya. Nah, salah satunya disebutkan makanan yang mengandung vitamin C itu apa aja, terus harus dicari jurnal yang berkaitan mengapa kamu pilih cabai merah besar. Terus juga mungkin bisa lihat bahwa masyarakat Indonesia walaupun begitu memang paling berapa persen yang suka sama pedas gitu ya, karena bukan hanya orang Sumatera ya, orang Jawa juga saya lihat cabainya lebih pedas dibanding orang Padang gitu kan. Jadi ada beberapa memang daerah suku tertentu yang juga suka walaupun Jawa gitu ya. Kemudian mungkin harus ditambahkan juga mengapa harus dibuat manisan ya, kenapa nggak dibuat permen atau yang lainnya, itu juga harus kamu cari jurnalnya ya. Kemudian ini yang penting tadi ya, bahwa kamu bisa memasukkan sebagai tujuan ya, bahwa ini menjadi potensi wirausaha manisan cabai ini, karena mudah didapatkan, mudah mengolahnya, untuk mengatasi, bisa masukkan juga di latar belakang untuk mengatasi masalah sosial ekonomi masyarakat yang terjepit saat ini gitu ya. Ini bisa menjadi potensi. Jadi bukan hanya mengatasi peningkatan imunitasnya atau mendapatkan tinggi kalori makanan sehat yang tinggi kalori vitamin C, tapi juga menjadi potensi usaha bagi masyarakat sekitar. Jadi kamu bisa ya dari gambar yang tadi kita lihat grafik itu, kamu akan dibantu oleh Stikes, BEM, kemudian PKK di RT misalnya sekitar Stikes gitu ya, untuk ini menjadi potensi. Jadi kita bekerja sama dengan PKK sana untuk membuat mendidik masyarakat di sana membuat wirausaha manisan cabai gitu ya. Boleh tuh ya. Jadi itu mengatasi banget kondisi masyarakat. Jadi hal yang didapat sosialnya, sosial ekonominya, kemudian juga kesehatannya gitu.
ini bagus ya, bagus banget gitu. Jadi bisa diteruskan. Kemudian paling tujuannya itu aja yang dirapihkan ya, bukan bagaimana pemanfaatan vitamin yang terkandung cabai merah, tapi lebih kepada bagaimana cara mengajarkan masyarakat membuat cemilan ini, terus bagaimana olahan cabai ini menjadi alternatif solusi untuk meningkatkan atau mendapatkan cemilan sehat yang tinggi kalori dan vitamin C. Jadi kalau dilihat ini nggak perlu dirubah ya, bahkan bagus gitu ya. Kalau dilihat dari ini boleh saya tampilkan di sini. Ya, di sini ya, kamu bisa lihat misalnya kenapa ini diangkat gitu ya, bahwa tadi ya kondisi pandemi yang terus meningkat, kemudian ekonomi masyarakat yang mengalami penekanan, terus masyarakat anak-anak yang kurang gizi karena akibat dari ekonomi tertekan dan macam. Nah, menawarkan itu ya, baik diangkat masalah kesehatannya, diangkat juga masalah ekonomi. Jadi sasaran kamu adalah mengajarkan atau membuat satu kelompok usaha manisan ya, manisan cabai gitu ya. Nah, sasarannya misalnya hanya satu RT gitu ya, terus bisa ini, terus rasanya ini segala macam. Nah, itu bisa dibuat tuh jangkaiannya. Jadi hambatannya apa? Mungkin hambatannya ada masyarakat yang ragu-ragu dan yang dibutuhkan kalau cabai kan nggak terlalu ya misalnya, tapi kan perlu mensupport, memberi motivasi untuk mau berusaha hal yang baru. Nanti bantuannya bisa tadi ya, situs BEM segala macam, terus tindakannya nanti dibuat jadwal kerjanya gitu ya. Jadi alhamdulillah udah jelas ya Noviana ya, dibantu oleh para dosen semua. Nah, tinggal kamu membuat kelanjutannya gitu ya. Nanti kalau sudah selesai kita akan ketemu lagi untuk merapikan kembali yang pasnya kayak gimana gitu ya. Jadi kalau bisa sebelum tanggal 6 mungkin tanggal 3 gitu ya, kita udah ketemu lagi dengan para dosen, yang kurangnya di mana. Silakan untuk Viana memberikan masukan dari memberikan feedback balik dari kondisi yang diberikan oleh para dosen-dosen kita. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas masukannya. Mungkin nanti saya akan mengaitkan yang camilan sehat itu dengan yang ini Bu, sosial ekonomi. Jadi di rumusan masalahnya yang pertama tentang sosial ekonominya, yang kedua nanti camilan sehat saat pandemi gitu aja Pak. Mau sampaikan di sini Noviana? Sudah jelas ya. Insya Allah. Bu Nanda sebagai pembimbing, apa ada yang ingin disampaikan lagi? Ya Bu Susi, mungkin sedikit tambahan ya Noviana. Jadi nanti dengan beberapa masukan dari para dosen yang sudah memberi masukan hari ini, nanti kamu ikuti dulu untuk bisa menambahin ya, baik di latar belakang sampai dengan seterusnya. Jadi memang kita nanti mengaitkannya ke cemilan sehatnya gitu. Kenapa ini diangkat sebagai cemilan sehat, nanti kadarnya itu seberapa dulu ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Rahmi dan juga Kak Andri. Nah, terus nanti itu saya ada ngirim link untuk komponen dari kandungan vitamin C dari berbagai jenis cabai. Jadi kalau memang kamu ingin masuk atau ingin ke cabai merah besar, jadi gitu. Jadi kita bisa diskusi dulu, kita bahas dulu bersama Noviana, baru nanti kita share kepada ibu bapak dosen yang lain gitu. Ya, jadi nanti silakan diituin dulu ya Noviana ya, ditambahin sesuai dengan masukan yang ada hari ini. Tetap semangat ya Noviana ya. Terus tetap jaga kesehatan kamu gitu, jangan sampai drop lagi gitu gara-gara ini. Ya, itu aja sih dari saya. Terima kasih Bu Susi. Ya, ini saya kirimkan ke Noviana ya catatan hari ini ya. Mudah-mudahan nanti cukup jelas ya. Jadi sudah saya kirimkan melalui Japri apa yang mesti kamu perhatikan ya. Alhamdulillah sudah selesai masukan yang diberikan untuk Noviana. Terima kasih kepada Pak Andri, Bu Rahmi, Bu Nanda ya atas
dan bimbingan ya. Selamat ya, Noviana udah jelas. Cuman apa namanya, perlu kerja lagi ya. Kerja lagi, pelan-pelan aja, dibawa seneng aja, dibawa enjoy ya, jangan dibawa susah ya. Jangan dibawa stres sih. Dibawa stres, pokoknya dibawa seneng aja ya. Bawa happy aja. Iya. Oke. Mungkin kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Andri, Bu Susi, Bu Rahmi, Bu Diana. Anda, Pak Andri, Bu Susi sama-sama. Assalamualaikum. Saya izin juga ya.